Almarhum Gausullah Muhammad atau dikenal dengan Abi Asim adalah orang Madura yang pertama kali merasakan manisnya pendidikan di Mesir pada tahun 60-an. Kala itu, mahasiswa Indonesia di Mesir masih hitungan puluhan. Pada tahun 70-an, bermunculan nama-nama seperti Mustafid Dahlan yang merupakan menantu Abi Asim, almarhum Fudhali Zaini, almarhum Ja'far Busiri, dan Ghazali Nur. Kemudian, era 80-an, datanglah Ghazali Said yang saat ini menjadi pengasuh Ponpes An-Nur Surabaya. Sebelum Fosgama berdiri, orang Madura eksis di berbagai organisasi, seperti Ghazali Nur yang menjadi ketua HTPI pada tahun 1966 yang merupakan cikal bakal PPNI. Begitu pula dengan almarhum Ja'far Busiri yang sempat menjadi Sekjen BK Timur Tengah di era 70-an. Ini permainan ini hanya sekedar untuk mempererat tali silaturahmi, bukan hanya sebagai ajang prestasi, bukan cuma ajang prestasi tapi. Pada dekade 90-an, lonjakan kuantitas orang Madura di Mesir mulai terasa, sehingga muncullah ide awal untuk memiliki wadah yang dapat menyatukan seluruh komponen Madura. Maka pada tahun 1993, wacana tentang wadah kelompok Madura mulai mengemuka. Wacana itu dipelopori oleh Ahmad Rifai Abdul Haris Ar-Razi, Khairuz Zaman, Mustafa Ervan, serta beberapa generasi muda lainnya. Usaha ini juga disokong oleh generasi tua, yang diantaranya Bapak Mayor Suarso, Bapak Burhanuddin Al-Qadri, dan Bapak Ahmad Saruji. Sebagai ide baru, tentu tanggapan warga Madura Kairo cukup beragam. Sikap tidak setuju datang dari kaum tua, dengan alasan agar mereka tetap eksis dimanapun mereka berada. Namun, para pelopor dengan gagahnya tetap terus membangun wacana pentingnya pembentukan wadah tersebut. Yang namanya misrok adalah diambil dari tiga kata. Misrok mim masakin. Jadi Anda ada di Mesir berarti banyak masalah. Sok. Yang kedua adalah sok. Sok artinya itu kan banyak masalah, kamu harus sok. Sok artinya sabar. Roh artinya rohah. Kebanyakan rohah di sini, kebanyakan tidur, kebanyakan nyantai. Berlama-lama rohah di sini. Akhirnya, pada hari Selasa, tanggal 15 November 1994 Masehi atau 2 Jumadil Akhir 1415 Hijriah, seluruh sivitas Madura berkumpul di kediaman Bapak Ahmad Saruji Ervan. Dalam pertemuan itu, hadir pula mahasiswa yang berasal dari kepulauan, daerah Tapal Kuda Tanah Jawa, hingga beberapa mahasiswa keturunan Arab atau Hadromi yang ikut membicarakan pembentukan wadah mahasiswa Madura. Setelah melalui dialog yang panjang, tepat pukul 20.55 waktu Kairo, wadah mahasiswa tersebut resmi dan diakui dengan nama Forum Studi Keluarga Madura Fosgama dengan tujuan membantu kesejahteraan dan membantu kesuksesan studi. Kala itu, anggota Fosgama masih terbilang sedikit, dengan ketua pertama Saudara Taufik Rahman. Seiring berjalan waktu, anggota Fosgama makin bertambah, hingga di tahun 2024 kini berkisaran 400 anggota lebih. Saya melihat Fosgama. Fosgama itu singkatan daripada Forum Studi Keluarga Madura. Dari situ kita bisa melihat. Jadi tidak akan lepas yang namanya study. Berarti di situ sangat berkaitan dengan intelektual. Jadi yang diperlukan saat ini adalah peningkatan intelektualitas anggota Fosgama. Awalnya, Fosgama berdiri hanya sebagai forum studi, bukan organisasi kedaerahan.
Kala itu, kebanyakan anggotanya masih berstatus anggota kelompok studi Wali Songo KSW. Namun, seiring berjalannya waktu, Fosgama tumbuh dan berkembang menjadi salah satu dari 16 organisasi kedaerahan di bawah naungan PPMI Mesir, dengan tetap menjunjung falsafah awal, yaitu membantu kesejahteraan anggota dan menyokong kesuksesan studi mereka. Pada tahun 2001, Fosgama meraih penghargaan bergengsi sebagai organisasi kedaerahan terbaik di bidang intelektual. Dari itu, terbentuklah kajian khusus yang menjadi ruh intelektual Fosgama dan masih aktif hingga saat ini, yaitu Bindara. Dengan lahirnya Bindara ini, Fosgama konsisten melahirkan karya tulis sebagai sumbangsi pemikiran untuk mahasiswa. Setidaknya, Fosgama sudah melahirkan beberapa karya tulis, mulai dari berdirinya sampai saat ini. Di antaranya, Buletin Prospek yang terbit pertama kali pada tahun 1997, buku Kontekstualisasi Islam dalam Peradaban, kumpulan cerpen dengan judul Perjalanan Rembulan, buku Epistemologi Islam Moderat, buku Hitam Putih Sekte dan Gerakan Islam Kontemporer, Ensiklopedi Sekte Hitam Putih Aliran dan Gerakan Islam Kontemporer, antologi cerpen The Fallen Angel, buku 7 Tirakat Besar Sufi, Jurnal Bindara, dan Jejak Bindara.